Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema atau judul games kali ini Scorpio adalah ya, wejangan semesta untuk percintaanmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf sebelumnya agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Scorpio ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. 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 Oke, wejangan semesta yang ingin disampaikan semesta untuk percintaanmu Scorpio. Apakah itu? Kita lihat. Wah, semesta mau sampaikan kepadamu, kamu itu jangan terlalu menyimpan rasa amarah dalam hati, kekecewaan. Scorpio, dirimu lelah sekali. Ya, betul tidak Scorpio? Ketik di kolom komentar. Yang ingin semesta sampaikan harus bisa seperti air mengalir, ya. Ibaratkan ikuti aja arusnya. Ya, apa yang kamu inginkan, yang semesta bikin, dan bertolak belakang dengan keinginanmu, ingat semua apa yang terjadi dalam hidupmu itu adalah baik. Macam contoh, kamu diselingkuhi, kamu berpikir, wah kenapa semesta tidak melindungi saya? Kenapa saya sudah baik terhadapnya tapi malah dia menjahatiku? Kenapa semesta? Kenapa Tuhan? Saya kecewa semua. Saya kecewa. Ada beberapa yang malah bilang saya kecewa sama Tuhan. Saya sudah tidak percaya lagi sama semua orang. Atau mungkin kalau seandainya laki-laki, saya sudah gak percaya lagi sama laki-laki. Ada kan? Ataupun saya tidak percaya lagi sama perempuan. Saya mau hidup sendiri aja deh. Ada kan? Ketik di kolom komentar. Karena ibaratkan kamu tuh penuh dengan sampah duniawi dalam hatimu gitu loh. Ibaratkan rumah ini semua sudah penuh dengan perabot-perabot dari zaman dulu sampai zaman now. Dari zaman dulu itu nggak diperbaiki ataupun mungkin nggak dirawat ya. Jadi ibaratkan jadi sampah. Ya, datang masuk barang baru akhirnya kelihatan juga ikut kayak sampah. Walaupun barang new, barang baru di era modern. Karena apa? Pemikiran dan pola pikir kamu itu masih terkontaminasi dengan energi negatif atau energi toksik yang ada dalam hatimu. Karena pemikiranmu sendiri yang toksik. Contohnya, kamu sudah tahu bahwa orang itu tidak baik dan tidak pantas untukmu, tapi kamu masih mau memperjuangkan dia. Kamu masih mau meraih orang yang ada di belakang gunung yang nggak tahu itu keberadaannya di mana. Tapi orang yang di depan matamu yang memang betul-betul pantas untuk kamu perjuangkan, kamu nggak ngelirik. Kamu kayak pandang enteng dia, udah biasa aja, malas. Saya mau yang di sana tuh, sana. Nggak tahu dia di gunung mana itu. Ya, kamu tuh lebih fokus ke sana. Kenapa? Jiwa petualangan kamu tuh tinggi. Cuman yang semesta sampaikan, ya, bahagiakan dirimu dan bahagiakan orang-orang yang pantas untuk dirimu. Bukan membahagiakan orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk kamu berperjuangkan, kamu bahagiakan, yang hanya datang untuk persinggahan. Ya, Scorpio ini orangnya cepat keras kepala soalnya. Ya, kasihan orang-orang yang menantimu, kasihan orang-orang yang sayang padamu. Ya, kasihan juga dirimu sendiri. Kenapa? Dirimu tuh kayak macam robot, harus keinginan hatimu kan. Jadi dirimu tuh kayak robot karena jiwa ini kan ibaratkan mesin, ya. Sedangkan raga ini adalah
penggeraknya, apa ya, bodinya ya. Padahal penggerak ini sebenarnya dalam hatimu tuh kayak macam mau menggapai orang di sana yang nggak jelas, sedangkan orang yang jelas depan biji mata sini ya, sampai udah bilang biji mata lagi saya ya. Kenapa saya bicaranya kasar? Karena saya greget, maaf ya, saya bukan marah ya, bukan bicara maksud kasar, tetapi memang ada beberapa harus intonasi. Bintang ini cara bicaranya tuh beda. Contohnya kalau Sagittarius beda, Scorpio beda, Leo. Coba kalian lihat, dengar readingan saya. Pasti cara saya bicara tuh beda antar zodiak. Karena Scorpio kalau dibicara iya Scorpio harus baik, nggak dengar, betul kan Scorpio? Tapi kalau saya bilang nggak boleh, itu baru didengar. Tapi Scorpio nggak boleh, Scorpio ya, itu kamu nggak akan dengar. Sampai saya mau bicara sampai ujung dunia, mau kiamat juga tuh kamu nggak akan dengar kalau intonasinya iya Scorpio harus lebih sabar, harus lebih tenang. Nggak bisa. Harus Scorpio kamu harus lebih sabar, harus lebih tenang. Nah ini harus intonasinya itu supaya kamu bisa, oh ya betul, ini Kak Ica lagi bukan guyon, betul kan Scorpio? Tapi kalau orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini membuat dirimu tidak nyaman, ya ngapain kamu lama-lama dengan orang-orang yang tidak membawa energi positif untuk dirimu. Bukan kita bilang menguntungkan ya, tapi memang seperti gitu. Kenapa saya bilang kita bertahan dengan orang yang tidak menguntungkan buat kita secara energi ya, bukan menguntungkan secara dalam tanda kutip apapun, tetapi itu memang sinergi dengan apa yang kita dapatkan nantinya. Contohnya kamu udah di vibrasi bawah, ya kamu tidak bisa menarik energi kelimpahan. Kamu tidak bisa menarik energi rasa syukur, ataupun mungkin kalau dibilang energi positif dari orang-orang yang terkasih atau dari dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu menutup pintu hatimu yang mana penuh dengan sampah duniawi, rasa kekecewaan, sakit hati. Kenapa? Karena kamu lihat itu, macam contoh ya, pasanganmu ya, kamu lihat dari sisi negatifnya, bukan lihat dari sisi positifnya. Jadi jangan kamu tuh lihat dari sisi negatif. Akhirnya pikiran, wah nanti besok dia bikin lagi nih ya, dia menyakiti saya nih. Tetapi 1000 kebaikannya kamu nggak lihat, kamu nggak kenang gitu, nggak ingat. Tapi satu titik kesalahannya kamu langsung mempengaruhi hidupmu dan mempengaruhi penilaian dirimu terhadap dirinya. Ibaratkan kalau macam satu baju, kita di baju ya, baju warna putih, orang nggak lihat putihnya, tapi suatu saat ada satu noda kuning, mungkin kamu makan soto ya, terus tiba-tiba muncratan soto itu, muncrat atau apa ya, percikan air soto itu ya, mungkin kena di bajumu, atau mungkin nggak usah ya warna kuning ya, pokoknya intinya warna kuning, pasti orang itu langsung tertuju pada noda. Bener kan? Nah sama seperti dirimu, hatimu tuh begitu, mengambil kesimpulan pada orang dari casingnya, dari kesalahan di masa lalu yang pernah menyakitimu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena pikiranmu yang toksik. Ini kalau pasangan ya, kalau memang kamu merasa bahwa dia yang terbaik, perjuangkan dia, ngapain jaim ya. Malah saya lihat di sini di awal menggebu, di akhir malah flat, malah kamu mengecewakan dia dan membuatnya sakit hati. Ataupun mungkin sebaliknya, dia yang membuat kamu sakit hati karena energimu yang memancing energi negatif sehingga dia melakukan seperti itu. Ingat, apa yang kamu pikirkan itu adalah doa. Apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud dari pola pikirmu, dari tindakanmu, dari ucapanmu. Kenapa? Semua itu doa. Tindakan itu mengandung karma, jadi hati-hati. Sebelum bertindak, orang kan biasa, orang bijak berbicara bahwa apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan itu harus dipikir dulu. Nah benar, bukan hanya asal ngebacot, asal bertindak. Karena itu semua akan mengandung karma di masa depan. Jadi sekarang kamu merasa bahwa oke, saya sekarang lagi terpuruk Kak Ica. Itu semesta mau menghapus karma burukmu di hari lalu. Setelah kamu bisa menjalani karma burukmu, kamu dihapus semuanya, kamu akan menjadi orang baru. Dan mulailah dengan kehidupan yang baru, dengan investasi masa depan dengan karma baik. Bukan kamu sudah mendapatkan pelajaran dari masa lalumu, kamu ulang lagi, gak mau belajar. Nah itu namanya orangnya bobrok. Ya.
Bukan saya marah, bukan saya apa, maki, enggak ya. Tetapi memang harus dikasih spot jantung kamu supaya kamu bisa dengar. Sama seperti ibu guru. Kalau ibu guru kayaknya lembek-lembek ya, ya anak sekolah juga, anak didik itu nggak akan ada power, nggak akan dengar. Saya nggak tahu sistem pendidikan zaman sekarang ya. Zaman dulu saya itu, saya betul-betul dulu saya sampai untuk guru saya tuh apa ya, masih ada itu bambu ya, bambu kuning yang kecil itu kayak rotan atau bambu ya, saya kurang tahu, pokoknya seperti gitu. Itu dipukul meja, ayo kita belajar membaca A I U. Jadi kita kayak macam, wah aku takut nih, aku langsung ya ini sama cara saya ya. Tapi bukan berarti saya menjudge, mau tidak, saya sayang sama kamu. Ada yang bilang, ih Kak Ica marah-marah, saya nggak marah kok. Saya kalau marah saya nggak peduli dengan kamu, saya bicara ini berarti saya peduli. Jadi jangan juga kamu berpikir, wah suami saya tuh marah, istri saya tuh marah. Hey, kalian ya, orang marah itu diam. Titik lelahnya seseorang itu adalah diam, gak mau urus. Selama dia masih ngebacot dengan dirimu, berarti dia masih peduli. Sama seperti dirimu atau orang tuamu, sayang pada dirimu. Tidak mungkin dia mau bicara yang palsu-palsu doang. Ya, dia akan memujimu pada saat kamu berprestasi dan akan menegurmu saat kamu mempunyai kesalahan. Dan ini kan wejangan, berarti arahan. Kecuali kalau saya baca energi ya, kadang-kadang saya tertawa. Kenapa? Karena energinya lagi penuh dengan lelucon, guyonan, dan ya menggelitik lah untuk diriku ya. Saya tertawa karena saya menyerap energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu atau energimu. Tetapi ini saya pesan semesta, berarti memang harus kamu dengarkan. Ada yang bilang Kak Ica marah-marah, saya nggak marah, saya sayang sama kamu. Ngapain saya mau marah orang? Saya kan mau di vibrasi atas, ngapain saya mau marah? Ujung-ujungnya nanti saya sakit. Saya nggak dapat duit. Ya. Tapi itu kembali lagi pada dirimu. Yang ingin semesta sampaikan, bahagiakan dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Selama kamu tidak ada di vibrasi bawah, kamu jaminkan kamu akan mendapatkan keberuntungan. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, sampah-sampah duniawi dihapuskan, dihilangkan, dibuang dengan cara memaafkan. Memaafkan diri sendiri dulu, jangan kamu memaafkan orang lain. Diri sendiri dulu yang maafkan. Kenapa? Dirimu terlalu lelah, jiwa dan ragamu nih lelah. Saya harus seperti gini, saya harus seperti gitu, saya harus mempunyai pasangan yang kayak gini, kayak gitu. Gak usah. Kalau memang belum waktunya ya belum. Kamu mencari dia dimanapun, di belakang gunung gak akan dapat. Tetapi kalau jodoh, kamu gak cari dia datang. Atau bahkan yang di depan matamu itu jodohmu. Jadi berlakulah yang terbaik untuk orang-orang di sekelilingmu yang memang pantas untuk kamu perjuangkan. Jangan kamu berjuang untuk orang yang tidak memperjuangkan dirimu. Kenapa? Lelah, capek, buang-buang waktu. Kamu merasa sia-sia, ingat waktu itu tidak bisa terulang kembali. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ya, untuk memikirkan orang-orang yang gak jelas. Kamu ada beberapa kak, saya sekarang kok lebih senang menyepi ya sendiri. Saya lebih, macam contoh saya kerjanya jadi konten kreator, saya senang, saya nggak suka terlalu banyak sahabat yang toksik. Ya itu berarti kamu sudah mencintai dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu menciptakan kebahagiaan walau tanpa orang lain. Ini yang semesta mau sampaikan, bahagialah untuk dirimu sendiri tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Selama kamu bisa membahagiakan dirimu, jaminkan hidupmu akan baik-baik saja. Hidupmu penuh dengan warna. Kenapa? Karena kamu yang menciptakan dirimu, bukan mengharapkan. Ibaratkan kamu menggapai, kamu yang mencari, bukan kamu tunggu kapan datang ya, sampai kamu mungkin udah tua belum datang juga. Ya. Karena saya lihat di sini standar Scorpio ini tinggi, harus begini, banyak sekali standarnya dan cepat bosanan. Betul kan Scorpio? Ketik di kolom komentar. Ingin semesta sampaikan, kamu itu harus lebih bersyukur dengan apa yang sudah kamu dapatkan saat ini. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang mau mendapatkan itu. Jadi jangan pernah sia-siakan. Contohnya dalam hubungan, wah pasangan saya begini, kamu lihat lagi yang orang lain, pasangan yang lain, wah dia begini. Padahal dia juga punya kekurangan. Dan kamu tuh cepat bosan. Makanya saya bilang tadi, selama kamu bosan dengan pasanganmu, berarti kamu mengharapkan dia yang terbaik untuk dirimu. Yang semesta mau maksud di sini, ciptakanlah rasa
happymu dari dirimu sendiri tanpa harus membuat pasanganmu terlihat sempurna di matamu. Karena ingat, manusia tidak ada yang sempurna. Coba kalau kamu yang mau diatur, ya sayang, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu pusing juga kan? Ya sama seperti dia. Bebaskan dia supaya dia bahagia, kamu pun juga bahagia. Cari dengan kebahagiaanmu sendiri tanpa membuat dia merasa tersinggung atau terabaikan. Jadi harus balance. Bukan dibilang Kak Ica suruh saya ini harus bahagia, jadi saya cuek aja sama dia. Saya kan sudah nggak suka sama dia. Kalau nggak suka ya bilang, jangan diam atau malah mempermainkan perasaan. Walaupun mungkin kamu sudah mempunyai hubungan saat ini ya, mungkin sudah suami istri, tapi kalau tidak terkoneksi berarti itu kamu sudah dalam hubungan toksik. Ada saja saya punya sahabat ya, dia ibaratkan mati rasa dengan pasangannya ya, karena pasangannya suka selingkuh, main judi dan macam-macam ya. Tetapi dia masih mempertahankan pernikahannya walaupun hubungan digantung ya. Jadi pasangannya mungkin sudah di kota lain, dia di kota lain ya, tapi dia bahagia walaupun hubungan digantung. Nah, itu yang saya maksud. Selama kamu masih bahagia, entah mau hubungan digantung kek, mau bersama kek, mau tidak kek, mau kesepian kek, tidak, tapi selama kamu menikmati hidupmu sendiri dan bahagia dengan dirimu, itu yang semesta mau sampaikan. Harus bisa, jangan lihat dari status. Kamu bahagia berstatus, wah saya sudah punya pacar, saya akan bahagia. Belum tentu, malah mungkin orang punya pacar malah lebih sedih dibandingkan orang jomblo. Ya. Jadi jangan berpikir orang jomblo itu kesepian. Orang jomblo malah saya lihat di sini energi untuk Scorpio jomblo ya lebih power up dibandingkan orang-orang yang mempunyai pasangan. Ya, jadi yang semesta mau sampaikan untuk kamu bahagia, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan kamu berpatokan pada siapapun. Cintailah orang-orang yang pantas untuk diperjuangkan, dicintai olehmu. Jangan kamu berpikir negatif terhadap orang itu. Contohnya pasanganmu, ya. Oke, saya sayang dia, saya cinta dia, tapi kemarin itu dia menipu saya, dia nggak jujur terhadap saya, ataupun mungkin dia tidak transparansi atas keuangan dia, ataupun mungkin dia punya simpanan yang lain. Kalau memang kamu sudah memaafkan dia atas masalah yang pernah dia lakukan di masa lalu ya, yang pernah menyakitimu, hatimu juga harus bisa plong memaafkan dia 100%. Bukan ngingat-ngingat, itu namanya toksik untuk dirimu. Jadi bukan dia yang toksik lagi ya, tetapi kamu yang toksik untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena jiwamu sendiri yang tidak plong terhadap dirimu. Ibaratkan kamu tuh palsu, di luar sudah memaafkan tapi dalam hatimu tidak. Ibaratkan kamu menyimpan duri dalam daging, seakan tidak kelihatan tapi sakitnya terasa. Kamu nggak bisa berlari sekencang-kencangnya meraih apa yang kamu inginkan, bahkan kamu terjatuh karena kesakitan. Kenapa? Karena dirimu sendiri yang menyimpan itu kan. Pada saat kamu memang lagi sakit hati ataupun mungkin ada duri dalam dirimu ya, maafkan, hilangkan semua rasa kecemasan, rasa ketakutan. Selama kamu memang bisa memaafkan, ya sudah memaafkan. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa kayaknya nanti dia ulang lagi, ada keraguan, berarti kamu harus bisa mengambil keputusan untuk entah break ya, atau entah meninggalkan, supaya energi kamu bagus. Selama kamu masih penuh dengan kecurigaan, ya itu sama saja kamu menyimpan toksik untuk dirimu sendiri. Kamu gak bisa bebas, kamu gak nyaman. Ada ya yang bilang, Kak, kenapa ya mereka itu bisa ya sampai di madu, sedangkan saya saja nih cemburu kalau ada yang lain. Itu berarti dia sudah mencintai dirinya sendiri. Itu yang saya maksud. Entah mau di madu berapa orang ya, maksudnya pasangannya mau kawin lagi atau apa, tapi kalau dia mencintai dirinya sendiri, dia tidak akan peduli dia mau dimadu kek, mau apa kek, tidak, ya terserah. Karena dia sudah bahagia dengan dirinya, otomatis jiwanya sehat, mentalnya bagus, raganya kuat, sehat terus. Itu yang maksud semesta. Itu adalah kebahagiaan sejati pada dirimu sendiri, yang mana kamu ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, bukan berpatokan pada yang lain atau ketergantungan. Ya, saya mau move on, tapi hatimu gak move on, itu berarti gak move on. Itu adalah menipu diri sendiri. Jadi seperti gitu ya Scorpio yang ingin semesta sampaikan untukmu. Selebihnya gak ada ya, cuman ya kamu dirimu terlalu lelah. Hargai orang-orang yang betul-betul mencintaimu
Ya, sayangi mereka, berikan energi positif untuk dirimu. Ya, kamu harus tegas untuk dirimu sendiri. Ya, jangan mempermainkan orang, ingat ada karma. Ya, terkadang kamu itu mut-mutan. Ya, jangan. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup ini yang sudah berlalu biarkan berlalu, kamu tidak bisa merubah itu. Tetapi kamu bisa merubah masa depanmu dengan pola pikir yang baru. Dan apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik buruknya semua baik. Ya, pada saat kamu ada energi keikhlasan, ya, kamu pasti akan tahu dan bisa mendapatkan jawabannya. Jadi jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa terpuruk, harus cepat bangkit untuk dirimu sendiri. Ya, ibaratkan kamu sakit, yang minum obat tadi kan harus bisa kamu minum obat sendiri, ya, supaya kamu sembuh. Sama seperti sekolah, orang tua menyekolahkan kamu, guru mengajar, sama seperti saya memberikan wejangan, semesta memberikan wejangan terhadapmu. Tetapi kalau kamu tidak mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, ya percuma. Ya, jadi harus mendengarkan dan dilakukan supaya hidupmu jauh lebih baik dan terutama lebih memaafkan diri sendiri dan orang lain, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya, Scorpio, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.